Yuk berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih kalau hamba-Mu masih diberi kepercayaan sampai hari ini. Kami percaya bahwa apa yang akan kami lakukan semuanya buat menyenangkan hati Tuhan. Biar pagi ini Tuhan, kami mau memulai doa puasa 40 hari, kami mau ambil waktu untuk kami juga berdoa, bersyafaat, untuk kami mengoreksi diri kami sendiri, untuk kami boleh belajar untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Urapi bibir lidah hamba-Mu, dan biarlah semua kemuliaan ini kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya. Ada sukacita, semangat semuanya ya. Kita percaya hari ini hari pertama memulai doa puasa ya. Muka wajah harus sukacita, jaga hati ya. Memulai sesuatu. Kita percaya bahwa doa puasa saya kasih tahu tipsnya yang saya lakukan ya. Tapi ini nggak paten saudara. Misalnya saudara punya jeda waktu antara misalnya jam 10 sampai jam berapa ya, itu pun nggak jadi masalah ya. Kalau menurut saya yang saya lakukan, saya biasanya berpuasa dari jam 7 malam terakhir makan ya, atau jam 8 itu bukanya lagi Sabtu siang, jam 1 siang ya. Kalau saudara punya misalnya masalah pencernaan, boleh jam 12 siang juga boleh ya. Itu tergantung masing-masing, tapi yang pasti puasa itu yang paling penting itu menjaga hati ya. Karena hati itu penting dilihat sama Tuhan. Jadi itu yang perlu dijaga ya. Ada pertanyaan juga, apakah selama puasa itu harus berdoa terus? Enggak. Buat saudara yang lagi kerja ya, saudara yang ada di kantor, saudara bisa ikut ya, karena berdoa menurut saya nggak perlu harus masuk ruangan khusus. Misalnya di tengah-tengah jam kerja saudara, di tengah-tengah kantor, di tengah-tengah kesibukan saudara bekerja, saudara bisa hanya bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu sampai hari ini buat kehidupanku. Itu aja sudah merupakan doa ya. Itu sudah merupakan kegiatan doa. Jadi percayalah bahwa doa yang dilakukan itu dari hati, itu Tuhan tuh ngerti bahasa saudara ya. Jadi sekali lagi puasa ini yuk buat kita semua mau datang sama Tuhan, kita mau hancur hati sama Tuhan ya, kita mau berikan hidup kita sama Tuhan. Yuk kita buka dulu ayatnya ya. Jadi percaya bahwa saya buka ayatnya dulu di Yesaya 58 ayat 3 sampai 5 terlebih dahulu. Yesaya 58 ya, ayat 3 sampai 5 terlebih dahulu. Kita baca bagaimana puasa ya. Yuk kita baca. Nanti saya ajari bagaimana stepnya setelah saudara mengerti bagaimana arti puasa ya. Mengapa kami berpuasa? Lihat ya, engkau tidak memperhatikannya juga. Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Lihat ya, sesungguhnya, nah ini, pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu. Lihat ya, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Jadi ketika kita puasa, yang pertama firman Tuhan mengikatkan bahwa puasa itu jangan ngurusi urusanmu. Artinya ketika kita berpuasa, kita ini jangan cuma membawa pergumulan masalah kita hanya itu kepada Tuhan. Lihat ya ayat keempatnya. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah. Nah ini urusan berbantah, lihat ya, berkelahi serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena dengan caramu. Berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar lagi di tempat tinggi ya.
Jadi waktu puasa ayat yang keempat, yaitu jagalah perbuatan kita juga. Itu paling penting saudara ya. Di samping yang pertama, fokus kepada Tuhan. Jangan kalau puasa hanya membawa masalah urusan kita saja. Tapi puasa yang Tuhan mau hari ini yaitu fokus kepada Tuhan. Yang kedua yaitu jangan hidup berbantah berkelahi. Jadi kalau puasa jangan bertengkar sama suami, sama mertua, sama ipar, sama siapapun saudara ya. Memukul dengan tinju dan dengan tidak semena-mena. Jadi artinya waktu puasa jaga respon. Respon kita harus benar-benar dijaga. Jauhi yang namanya cekcok, maki-maki ya. Kalau sudah puasa itu benar-benar mau marah aja bilang ini aduh. Ini godaan ya. Biasanya iblis kalau kita lagi ambil waktu untuk puasa, itu godaannya mulai diperbesar ya, apalagi kan kita sudah nahan lapar, haus ya, bawaannya kepingin emosi nanti ya. Nah itu perlu dijaga saudara ya. Ayat kelima, sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki. Lihat ya. Dan mengadakan hari merendahkan diri jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu seperti lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan ya. Jadi yang ketiga yang Tuhan kehendaki waktu kita berpuasa yaitu merendahkan diri ya. Jadi sekali lagi merendahkan diri itu yaitu dengan apa? Menjaga hati itu tadi sebagai seorang hamba. Orang merendahkan diri itu posisinya jelas sebagai hamba. Jadi ingat ya 3 hal. Kalau kita mau memulai puasa, yang pertama jangan ribut dengan urusanmu. Masalahmu jadi terus pikiran. Puasa tapi yang diingat hutang. Puasa yang diingat cuman suami, cuman istri, cuman pergumulan hidup. Tapi waktu kita puasa, kita mau fokusnya kepada Tuhan. Ya, kita percaya bahwa setiap keadaan hidup yang terjadi hari-hari ini, keadaan hidup yang membuat saudara tidak mengerti, itu pun tetap ada di dalam pengendaliannya Tuhan. Jadi waktu kita hari ini berpuasa, memberikan waktu buat Tuhan, itu artinya kita sudah memberikan semua urusan-urusan masalah pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Nah kita hari ini mau berpuasa 40 hari, kita mau memberikan semua urusan kita sudah kepada Tuhan sehingga kita tidak pusing dengan urusan masalah lagi, tapi fokus hidup kita benar-benar kepada Tuhan. Ya, jadi fokus hidup itu benar-benar fokus kepada Tuhan. Yang kedua yaitu jaga perbuatan, ya, jaga perbuatan dengan berdoa, ya. Salah satu perbuatan kita hari-hari ini apa? Berdoa. Responnya benar, jaga pikiran. Yang namanya hari-hari ini juga jangan sampai hidup dalam pertengkaran. Kita mulai buang semua yang tidak berkenan. Jadi puasa itu benar-benar kita mau mengosongkan diri kita mau berikan hidup kita sepenuhnya itu kepada Tuhan. Tangkap ya saudara. Dan posisi saudara ketika puasa merendahkan diri. Orang berpuasa itu mau ambil waktu merendahkan diri bahwa kita ini tetap sebagai hamba, Tuhan itu tetap sebagai Tuan yang berkuasa atas hidup saudara dan saya. Ya, yuk kita lihat berikutnya. Bagaimana sih tujuan Tuhan dengan berpuasa? Ya, kita lihat di Yesaya 58 ayat 8 sampai 9. Yesaya 58 ya. Ayat 8 sampai 9. Yuk kita mau baca sama-sama ya.
pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Lihat ya, kebenaran akan menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan akan menjadi barisan belakangmu. Puasa yang Tuhan mau buat hidup saudara dan saya, yaitu ketika kita mengosongkan diri, kita sudah berikan, baik itu masalah, baik itu pergumulan hidup, kita hari-hari ini mengosongkan diri. Setiap perbuatan-perbuatan yang saudara selama ini sulit untuk saudara buang, dan waktunya puasa ini saudara, kalau kita tidak makan, tidak minum, itu karena kita mau mematikan yang namanya hawa nafsu daging. Ya, tujuan puasa itu pasti matikan dagingmu, matikan emosimu yang tadinya meledak-meledak. Itu ada rem, ada penguasaan diri yang baik. Dan saudara, posisi tetap menjaga hati, tujuannya supaya hidupmu makin terang seperti fajar. Lihat ya, tujuan Tuhan itu supaya dengan berpuasa 40 hari nanti, setelah selesai, saudara akan hidup itu beda ya. Tadinya ada gelap-gelap, sekarang yang gelap-gelap itu dibuang, nanti akan munculnya yaitu makin terang seperti fajar. Nah, tujuan yang kedua ketika kita berpuasa yaitu membuang luka. Tuhan berkata, makanya kalau puasa jaga hati itu supaya luka ini pulih dengan segera. Itu firman Tuhan berkata, pulih dengan segera. Jadi kalau Tuhan menginginkan pulih, maka saudara tidak boleh meninggalkan sisa sedikit pun luka di dalam hati saudara. Membuang semua luka. Jadi kalau kita berpuasa tapi hidup dengan kepahitan, nanti puasanya itu sia-sia. Kalau Tuhan berkata membuang pulih dengan segera, itu berarti Tuhan itu punya kepentingan dengan puasa ini supaya kita membuang semua luka, termasuk sampah-sampah ya. Yang ketiga yaitu kebenaran menjadi barisan depanmu, kemuliaan Tuhan barisan belakangmu, yaitu hiduplah di dalam kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Jadi kalau hari ini engkau menderita karena kita mempertahankan kebenaran dan kemuliaan Tuhan, jangan takut jadi anak Tuhan, sudah taat, hidupmu tetap di dalam satu proses yang tidak mudah. Itu karena kita semua akan dibangun Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Bukan hidup di dalam keegoisan kita, hidup di dalam satu dosa, hidup di dalam satu yang namanya amarah, bukan itu. Tapi Tuhan mau hari ini, ya, kalau Tuhan ingatkan buat hidup saya berusaha berulang kali dulu hidup dalam pemberontakan. Saya berusaha negosiasi sama Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan, kenapa saya nggak boleh ambil keputusan untuk saya hidup seorang diri? Bukankah hidup itu pilihan? Bukankah saya boleh memilih untuk hidup berbahagia, sementara saya tetap hidup di dalam jalanmu? Tuhan bilang gini, iya Eli, engkau memang bilang, yang penting kan aku ndak kawin lagi, yang penting kan aku tetap melayani Tuhan. Tuhan berikan saya satu penawaran juga, engkau mulai renungkan. Mungkin dalam kebenaran oke lah, engkau ndak hidup di dalam satu berzina, engkau tidak selingkuh juga, engkau mungkin tidak lagi hidup juga membalas suamimu, mungkin juga dalam kebenaranmu engkau tetap setia kepadaku, melayani aku. Tapi satu hal yang Tuhan katakan buat hidup saya, Tuhan bilang gini, tapi Tuhan bilang,
Engkau hidup itu bukan mempertahankan kemuliaanku, tapi kemuliaan daging. Lah kalau kamu kepingin bercerai, itu kan yang dikejar cuman kemuliaan daging karena harga dirimu. Karena engkau tidak kuat lagi hidup di dalam pengkhianatan. Engkau tidak lagi kuat untuk hidup terus di PHP. Itu yang membuat saya mulai sadar. Kalau saya mau ambil waktu untuk puasa, saya mau merendahkan diri menjadi hamba, yaitu hiduplah di dalam kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Jadi kita bertahan di dalam proses yang berat seperti Yesus karena dia mempertahankan kemuliaan Bapa dan Bapa memberikan anugerah, yaitu dikaruniakan nama di atas segala nama dan sangat ditinggikan. Itu sebabnya hari ini ketika kita tahu tujuan Tuhan untuk kita berpuasa, sekali lagi, puasa bukan kita membuat kita menderita sehingga Tuhan itu kasihan dengan kita. Tuhan lihat tuh, Bu Eli sudah tidak makan, tidak minum. Aduh, Bu Santi tidak makan, tidak minum. Kita membuat hidup kita menderita supaya Tuhan cepat jawab masalah kita. Bukan itu. Justru puasa yang sesungguhnya itu tidak lagi memikirkan perkara-perkaramu, urusan-urusanmu itu tadi loh, ayat yang ke atas, yang ayat ketiganya. Engkau tidak mengindahkan sesungguhnya pada puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu. Nah ini, hari ini kita mau berpuasa, urusan kita serahkan sama Tuhan. Apa yang menjadi kepentingan Tuhan, kita yang jalankan. Tangkep ya. Jadi puasa ini bertukar. Yang namanya urusan kita berikan sama Tuhan. Yang jadi urusan Tuhan di dalam hidup kita, kepentingan Tuhan, ganti kita yang melakukannya. Tangkep ya saudara. Jadi urusan masalah pergumulan hidupmu hari ini, pagi ini kita memulai puasa, kita sudah serah terimakan kepada Tuhan. Apapun itu, yang penting bagian saudara hari ini yaitu fokus kepada Tuhan, jaga perbuatanmu, doa tetap doa ya. Dan yang ketiga, merendahkan diri sebagai hamba itu menjaga hati. Hati ini perlu sekali dijaga supaya tujuan Tuhan berpuasa, ketika kita selesai berpuasa, kita sudah menyalibkan daging selama 40 hari, harapan Tuhan hidup kita makin terang benderang di hadapannya. Tangkap ya, orang yang hidupnya di dalam terang itu terlihat bahwa hidupnya akan semakin terang benderang. Tuhan gak mau hidupmu hanya redup-redup. Ketika saudara mungkin hari ini iya ya, aku mau on fire sama Tuhan. Jadi terang benderang itu semakin memancarkan terang, bukan gelap lagi. Yang kedua yaitu membuang semua luka. Itu pentingnya jaga hati. Yaitu apa? Kepahitan, kebencian. Jadi kalau puasa misalnya ada yang menjengkelkan hati, saudara terus langsung ingat, aku tidak boleh marah. Selama puasa aku melatih penguasaan diriku, bukan hanya melatih kencengnya plester mulut. Tidak makan, tidak minum. Bukan hanya itu saja. Yang perlu diplester bukan hanya mulut, tapi hati juga perlu diplester, saudara. Perlu ditutup erat-erat dari sampah-sampah kebencian, amarah ya. Mulut ini mulai bukan hanya puasa makan, puasa minum, tapi puasa bicara. Puasa ngomel-ngomel, puasa bersungut-sungut, puasa maki-maki orang, puasa gosipin orang. Mulai semuanya kita lagi melatih supaya daging ini mati, saudara ya. Yang kedua, jadi tujuan yang ketiga yaitu kita lagi dilatih Tuhan hidup dalam kebenaran dan kemuliaan Tuhan.
Siapa yang hari-hari ini hidupnya hanya mengejar kerajaan dunia, mulai puasa beralih. Kalau yang selama ini engkau kejar hanya kerajaan bisnismu, dengan berpuasa ini yang engkau kejar adalah mempertahankan kebenaran dan kemuliaan Tuhan, yaitu kerajaan Allah. Jadi ingat ya, jadi ketika kita berpuasa, kita sudah dipersiapkan hari ini. Ingat step-stepnya ya, apa yang perlu dijaga. Nah, waktu memulai puasa, waktu saya berdoa pagi, Tuhan tuh kasih saya 2 ayat. Hari pertama, Tuhan berikan saya firman Tuhan. Ya, waktu itu saya cuma bilang gini sama Tuhan, Tuhan, saya tahu beberapa hari-hari saat ini ada banyak pergumulan orang yang sudah berkata tidak kuat, tidak mampu melanjutkan hidup. Ada banyak orang yang bergumul tentang hutang. Ada banyak orang yang bergumul tentang keadaan rumah tangga. Bahkan hari-hari ini ada banyak orang yang divonis penyakit kanker sudah stadium akhir. Banyak hal yang kita tidak mengerti. Dan ketika saya mau memulai doa puasa ini, setelah saya berdoa, saya minta peneguhan firman Tuhan. Hari itu saya cuma berkata, Tuhan berikan saya peneguhan firman Tuhan yang bisa menguatkan banyak orang. Ya, dari situ Tuhan kasih yang hari pertama ya, Daniel 4 ayat 3. Yuk kita baca. Ini ayat yang membuat kita selama menjalani hidup bukan hanya berpuasa. Nanti setelah berpuasa, kita akan tetap berpegang pada kebenaran firman ini. Menjadi patokan buat kita yang hidup di masa-masa sukar. Saudara tidak perlu takut. Ya, Daniel 4 ayat 3. Kita baca sama-sama. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Lihat ya, kerajaannya adalah kerajaan kekal. Dan pemerintahannya turun-temurun. Daniel 4 ayat 3 ya. Jadi hari ini kita percaya bahwa ketika saya mendapat firman ini, saya bilang yes. Saya tangkap, yes, saya berkata seperti itu. Dan Tuhan mengingatkan buat saudara dan saya, Tuhan cuma ingin sampaikan pesan pada pagi ini. Apapun yang terjadi hari-hari ini, kalau kegenapan firman justru di saat kelemahan saudara, kuasa Tuhan menjadi sempurna, maka hari-hari ini, buat orang yang benar-benar hidup takut akan Tuhan, yang sudah hancur hati, engkau tidak berdaya dengan keadaanmu. Senyatanya kita semua ada di masa ini. Kita semua lagi mengalami masa yang tersulit. Dan kalau tanpa Tuhan, pasti kita tidak akan pernah mampu menjalani kehidupan di akhir zaman ini. Tapi dengan peneguhan Daniel 4 ayat 3, apa yang ingin Tuhan sampaikan buat saudara dan saya yang hidup senyatanya kita tidak punya kemampuan. Kita sudah tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Dan saudara secara akal, kalau kita merenungkan dengan akal pikiran saudara, yang terlihat adalah semuanya masa depan yang suram. Tapi buat kita anak-anak Tuhan, firman ini pegang menjadi peneguhan saudara. Apa yang ingin Tuhan sampaikan? Di saat kelemahanmu, di saat titik nadir ambang batas kekuatanmu, saat engkau sudah tidak berdaya lagi, ini waktunya kita melihat betapa besarnya tanda-tanda Tuhan menyertai orang benar.
Orang benar pasti dibedakan, orang benar pasti arahnya berhasil, beruntung, naik jadi kepala. Pastikan saudara dan saya dengan berpuasa ini, maka kita yang tadinya redup-redup, abu-abu, kita akan muncul menjadi anak Tuhan dengan terang yang benderang. Saudara akan segera membuang semua luka, karena Tuhan itu melihat orang benar jelas. Yang dinilai saudara bukan kehebatanmu, bukan kekayaanmu, tapi hati saudara. Itu sebabnya hari ini yuk kita, ketika kita juga hidup dengan kerajaan Allah, hidup dalam kebenaran dan kemuliaan Tuhan, maka kita hari-hari ini bukan hancur, tetapi lihat ya, kita akan melihat betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Kita sadar nggak bahwa kita ini lagi digandeng Tuhan dalam perjalanan menuju kerajaannya yang kekal. Tangkep ya saudara, kita ini bangga, dunia ini kalau sudah berakhir, habis saudara. Dunia dengan kemegahannya, dengan kenikmatannya, sekalipun saudara melihat orang yang posisi nomor 1 di dunia, terkaya sekalipun, memiliki harta yang tidak pernah habis. Ketika kehidupan dunia ini berakhir, disitulah kehidupannya juga selesai. Semua harta ditinggal, semua kemegahan dunia ini akan berjalan pada kesudahannya. Tapi buat saudara dan saya, hari ini kita ini berbesar hati di tengah masa sukar, karena kita semua ada di dalam perjalanan untuk menikmati kerajaan yang kekal dan pemerintahan bersama Yesus Kristus turun-temurun. Pastikan hari-hari ini saya terlalu percaya kalau dengan berpuasa hidup saudara menunjukkan terang, hatimu benar-benar sudah benar-benar tidak ada hidup, tidak ada sampah, tidak ada lagi yang namanya luka, dan engkau hidup mengejar kerajaan Allah. Ini waktunya engkau akan melihat hebatnya tanda-tanda, betapa besarnya tanda-tanda dan hebatnya mujizat-mujizat yang akan Tuhan lakukan buat orang benar. Artinya hari ini jangan lagi pusing dengan urusanmu, kepentingan masalahmu. Yuk mulai tukar. Urusan kita jadi urusan Tuhan. Keuanganmu itu bagian Tuhan. Suamimu, istrimu yang lagi bermasalah, anak-anakmu itu bagian Tuhan. Semua pergumulan hidup yang namanya kanker, yang namanya kehidupan kita, ya kalau memang sudah waktunya pulang ke rumah Bapak, ndak usah lewat kanker saudara. Tidur ndak bangun bisa. Itu sudah kedaulatan Tuhan kalau visa hidup kita memang sudah waktunya. Kita ndak bisa ngomong. Ya kemarin saya sempat ngomong sama orang yang lagi konseling tentang kehilangan orang tuanya. Dia begitu kecewa karena mamanya dibawa pulang ke rumah bapak. Ya, dia nangis, dia bilang, saya cuma bilang gini, sebenarnya ya, kalau kita lagi melepas orang-orang yang kita cintai, hari ini nggak usah bersedih hati. Saya cuma bilang gitu, kok bisa Bu Eli? Karena kita tahu bahwa kita sedang melepas orang-orang yang kita cintai untuk menikmati kehidupan yang jauh lebih bahagia dari di bumi ini. Tangkep ya saudara? Jadi kalau kita lagi melepas orang-orang yang kita cintai, sedih pasti. Tapi nggak usah sampai sedih berkepanjangan terus dipikiri. Kenapa? Karena kita tahu jelas kita lagi melepas orang-orang yang kita cintai, kita sayangi untuk menikmati kehidupan yang jauh lebih bahagia. Karena di dunia ini mereka masih bisa merasakan sakit, bisa merasakan air mata,
bisa merasakan penderitaan, bisa merasakan ketakutan melihat hari-hari ini berita-berita yang viral yang membuat kita belum lagi berita bencana alam, krisis, pembunuhan, semua. Orang hari-hari ini begitu ngeri, saudara. Ya, kita lihat kalau orang bunuh orang sekarang dirajam dan sebagainya. Kita begitu ketakutan. Tapi kalau kita tahu bahwa mereka dilepas hari ini, memang pulang ke rumah Bapak, di mana di tempat yang sudah Bapak sediakan, tanpa penderitaan, tanpa air mata, tanpa rasa sakit, itu bukankah kita melepas mereka untuk menikmati sesuatu yang jauh lebih nikmat daripada di dunia? Ya, masalahnya kalau kangen tidak bisa ketemu, itu aja jadi problem, ya. Kita percaya bahwa hari ini Daniel 4 ayat 3 ini akan menjadi peneguhan kita memasuki awal puasa ini, ya. Saya sendiri kaget waktu Tuhan bicara buat hari itu buat saya. Tuhan bilang gini, sampaikan Daniel 4 ayat 3 buat anak-anakku. Mereka tidak perlu takut dengan apa yang akan aku lakukan. Memang yang namanya mujizat, yang namanya tanda-tanda yang besar, itu selalu diukur dari kemampuan Tuhan. Saudara dan saya tidak akan pernah bisa keluar dari proses yang menurut saudara kalau tidak ada mujizat, kalau tidak ada tanda-tanda besar. Tidak bisa loh Bu Eli. 5 roti 2 ikan. Saudara lagi ngalami masa-masa seperti murid-murid. Kita ngalami 5 roti 2 ikan. Tidak cukup, tidak bisa. Itu keadaan yang senyatanya kita sedang alami. Tidak cukup Bu Eli, tidak cukup. 5 plus 2 tidak cukup Bu Eli. Memenuhi kebutuhan segini banyak orang Bu Eli, tidak cukup. Tapi hari-hari ini peneguhan firman ini akan membuat saudara mulai terbuka. Hari ini percayalah, kita akan menikmati yang namanya mujizat dan tanda-tanda yang besar dan perjalanan untuk menuju kerajaan yang kekal dan pemerintahan Yesus Kristus yang turun-temurun. Itu sebabnya hari ini, wow, luar biasa saudara. Hari ini semangat. Dan hari kedua, Tuhan kasih saya firman. Yuk, saya merasa bahwa Tuhan itu luar biasa, ya. Hari kedua, ya, ada firman kita buka di Roma 11, ya, ayat 33 sampai 34. Roma 11 ayat 33 sampai 34. Kita baca sama-sama. Yuk. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tidak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tidak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Lihat ya saudara, hari ini ketika hari kedua Tuhan kasih saya firman ini. Saya sampai bilang gini, yang hari pertama betapa besarnya, yang hari kedua, oh alangkah dalamnya. Wow, berarti apa kesimpulan hari-hari ini di tengah masa sukar? Waktu kita menjalani keadaan tersulit, kita puasa aja sudah. Hari ini tidak usah ngurusi masalahmu. Tuhan cuman pesan hari ini. Bukan hanya engkau akan melihat betapa besarnya tanda mujizat dan perjalanan kita menuju kepada kerajaan yang kekal. Tapi hari ini engkau akan lihat alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Dan kita akan melihat keputusan-keputusan Tuhan yang tidak terselidiki dan jalan-jalannya yang tidak terselami. Sebab siapakah yang mengerti pikiran Tuhan? Nggak bisa saudara. Hari ini jangan berpikir, kenapa ya kok ikut Tuhan? Sudah ini, sudah itu, sudah.
jalan hidup ikut Kristus semakin sulit, semakin gelap, semakin tidak ada dasar untuk berharap. Ini firman buat saudara dan saya. Hari ini tidak usah mikir, duh kok seperti ini, tidak usah. Hari ini yang pasti saudara tidak diajak Tuhan untuk berpikir, kenapa jalan-jalan ikut Tuhan seperti ini. Tuhan jelas berkata, nak, engkau tidak pernah ngerti keputusanku. Hari ini aku pun mengizinkan engkau melewati lembah kekelaman, tapi keputusanku tetap selalu memberikan yang terbaik. Waktuku bisa sekejap, seketika, sekonyong-konyong itu akan melihat tanda mujizat. Namanya tanda besar mujizat itu waktunya gimana? Sekejap, seketika, sekonyong-konyong. Kalau tidak gitu, tidak dinamakan tanda besar mujizat, itu tidak akan dilakukan. Itu sebabnya hari ini yuk kita tidak perlu ya mikiri jalannya Tuhan, keputusannya Tuhan. Jalani. Jangan lagi dipikiri, kok bisa ya, kok bisa ya. Sudah di tengah puasa ini, ucaplah syukur. Berdoa, tidak usah banyak bawa urusanmu. Berdoanya mulai dirubah selama puasa. Doanya apa Bu Eli? Doanya mulai banyak ngucap syukur. Seperti yang saya ajari. Doa aja, terima kasih Tuhan buat usaha yang rame. Terima kasih ya Tuhan buat suami yang baik. Terima kasih buat istri yang baik. Buat anak-anak yang baik. Terima kasih. Jadilah kehendakmu atas setiap kehidupanku, kehidupan suamiku, kehidupan anak-anakku, kehidupan rumah tanggaku, kehidupan keuanganku. Sudah. Saudara, hari ini percayalah, kalau kita sudah mengucap syukur dan kita cuma diakhiri dengan kata-kata jadilah kehendakmu, kira-kira Tuhan itu punya kehendak yang terburuk atau terbaik atas rumah tanggamu, atas keuanganmu, atas kesehatanmu, atas masa depanmu? Kira-kira kita tidak perlu ngomong ngatur Tuhan, karena dia itu Tuhan. Kita merendahkan diri, aku cuman hamba. Jadilah kehendakmu atas rumah tanggaku. Setiap hari kalau buka toko, saudara katakan, jadilah kehendakmu atas usahaku ini. Jadilah kehendakmu atas tokoku ini. Jadilah menurut kehendakmu atas rumah tanggaku. Setiap hari, percayalah, kehendak Tuhan yang paling tertinggi atas hidup saudara dan saya adalah memberkati, memulihkan saudara dan saya secara luar biasa. Dengan tanda-tanda, dengan mujizat itu berarti kehendak Tuhan pasti memberkati saudara dan saya secara luar biasa. Kita percaya hari ini engkau akan melihat bagaimana kita semua akan melihat apa yang tidak pernah kita lihat, tiba-tiba kita akan melihatnya. Itu karena bukan kehebatan saudara, tapi kehebatan Tuhan memberikan tanda-tanda yang besar dan mujizat-mujizatnya hebat. Sudah mujizat, ada kata hebat di depan. Itu berarti kita akan mengalami masa-masa di mana Tuhan akan pulihkan saudara dan saya. Sampai saudara bilang gini, oh, tangkap saudara. Hari ini yuk kita mau masuk puasa 40 hari. Kita mau berdoa sebentar lagi ya. Jadi hari ini kita tahu kita sedang diperlengkapi dengan hikmat kekayaan. Saudara pasti kuat kok. Kalau ada hikmat, ada pengetahuannya Tuhan lewat firman, saudara pasti kuat menjalani proses hidup sampai akhir menutup mata. Ya, yang kedua,
nggak usah mikiri keputusan Tuhan. Walaupun sudah taat, keputusannya masih melanjutkan proses hidupmu, seperti keputusan Tuhan masih mengeraskan Firaun sampai 10 tulah. Saudara nggak perlu takut, ya. Itu pun tetap jalan yang terbaik. Hari ini engkau melewati jalan yang tidak mudah. Engkau dihina, engkau ditindas, engkau diperlakukan tidak adil. Itu pun jalan-jalan yang harus saudara dan saya lewati, yang memang jalan Tuhan tidak terselami oleh akal pikiran. Kita tidak bisa hari ini mengerti pikirannya Tuhan. Tapi yang pasti, keputusan Tuhan itu tetap menjadikan orang benar keluar lebih dari pemenang. Orang benar itu selalu arahnya naik. Orang benar akan berhasil beruntung. Itu pasti menjadi keputusan Tuhan. Tapi kalau hari ini keputusannya dikeraskan keuanganmu, masih dikeraskan suamimu, masih dikeraskan istrimu, masih dikeraskan anak-anakmu, itu karena Tuhan masih punya kepentingan buat saudara dan saya. Kita melalui puasa ini kita mau hancur hati, ya. Yuk, yang terakhir pesan Tuhan, ya. Nanti kita lihat, kita mau berdoa. Kalau saya bahas semuanya nanti tidak keburu, ya. Yuk kita lihat Yesaya 41 ayat 10. Ini ayat peneguhan buat saudara yang menjalani masa-masa tersulit, ya. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, lihat ya, sebab aku menyertai engkau. Hari ini pesan Tuhan, kita jalani puasa. Waktu iblis datang dengan fakta, mulai katakan firman Yesaya 41 ayat 10. Katakan Daniel 4 ayat 3. Katakan Roma 11 ayat 3 sampai 34. 3 firman ini akan menjadi memperlengkapi saudara menjalani masa-masa tersulit. Karena ketika iblis datang di tengah puasa saudara dan saya, yaitu dengan membawa fakta, membawa keadaan yang membuat saudara sakit hati, membuat saudara dijengkelkan hari ini. Yuk kita mau lihat ayat Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut. Jadi ucapkan, jangan takut Eli, jangan takut Eli, aku menyertai engkau. Artinya kalau disertai Tuhan, lewat api saudara tidak akan terbakar. Jalani api. Seperti Sadra, Mesah, Abednego. Mereka sudah berdoa. Mereka mungkin sudah berpuasa. Tapi api itu tetap harus mereka jalani. Tapi Tuhan berpesan, jangan takut. Aku menyertai engkau di dalam dapur api, yang pasti api tidak akan menghanguskan hidupmu. Jangan takut, walaupun hari ini arus sungai itu terlihat kuat, seolah-olah keuanganmu bakal tenggelam, seolah-olah rumah tanggamu bakal tenggelam, hidupmu bakal tenggelam. Percayalah, jangan takut, aku menyertai engkau melewati sungai. Arus sungai yang terlihat akan menenggelamkan hidupmu, keuanganmu, rumah tanggamu, masa depanmu. Engkau tidak akan pernah dihanyutkan. Karena aku akan datang dengan tanda-tanda yang besar dan mujizat-mujizat yang hebat. Aku sendiri yang akan menyelamatkan engkau. Itu sebabnya jangan terus pusing dengan urusan-urusanmu. Mulai tuker yang namanya bagian. Kita mau nanti setelah berdoa ini, kita mau mulai serah terimakan. Tuhan, urusanku jadi urusanmu. Waktu saya melayani Tuhan, Tuhan bilang gini, Eli, engkau melayani urusanku. Urusanku jiwa-jiwa, ya. Urusanku kamu harus berubah, berbuah, berdampak. Jangan hidup manusia lama terus. Aku mau Eli yang lama mati, ganti Eli yang baru, dan Eli yang menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Itu waktu engkau melayani aku. Dan aku tukar peran melayani suamimu. Percayalah, kalau aku melayani suamimu, suamimu pasti tobatnya spektakuler. Karena aku yang melayani. Amin, saudara. Nah, orang itu biasanya tertipunya gini. Saya dulu tertipu, saudara, dengan iblis. Waktu Tuhan bicara, tukar bagian,
Saya berpikir gini, lah kalau tukar bagian saya sudah melayani Tuhan, sudah bisu tuli, lah kok ini tambah parah Tuhan. Ini kok tambah parah, lah Tuhan mana? Ternyata ketika saya mengerti firman, Tuhan bilang gini, lah kalau kamu kepingin hasilnya spektakuler, mujizatnya hebat, tanda-tandanya besar, lah kalau masalahmu tidak parah, dengan kekuatanmu engkau sanggup, itu namanya bukan mujizat. Lah kalau bangsa Israel bisa berenang, lautnya cuman hanya seperti kolam renang, bukan mujizat. Harus diperhadapkan dengan laut yang besar, laut yang depan itu tidak bisa engkau seberangi dengan kekuatanmu, baru mujizat, tanda-tanda yang besar membelah laut itu terjadi, saudara. Orang tidak bisa melakukan. Waktu saya mengerti kebenaran firman Tuhan, Tuhan bilang gini buat hidup saya, Eli, kamu lihat ya nanti, lihat. Itu awal loh Tuhan ngomong sama saya. Semua orang akan datang sama kamu, akan bilang seperti ini. Kalau lihat suamimu sudah tidak mampu, tidak ada orang yang mampu. Siapapun sudah tidak bisa nasihati, siapapun tidak bisa punya peran untuk merubah suamimu. Hanya Tuhan. Kalau bukan Tuhan, tidak akan pernah suamimu berubah. Dari situ saya mengerti kenapa hebatnya proses hidup saya. Itu karena Tuhan akan menyatakan tanda yang besar dan mujizatnya yang hebat. Itu sebabnya hari ini kita lihat ya, ada banyak orang yang bersyukur dengan apa yang suami saya sudah lakukan dengan semua perbuatannya. Banyak orang mengucap syukur. Sampai di grup ya, saya sudah ceritakan, sampai ada ibu-ibu yang nulis, terima kasih Pak Nyoto, terima kasih Pak Nyoto, engkau sudah menjadi pahlawan. Akibat dari apa yang Pak Nyoto lakukan, ada banyak ibu-ibu yang menjadi pahlawan yang tangguh lewat Ibu Eli. Itu sebabnya hari ini saya baru mengerti, alangkah dalamnya kekayaan, keputusan Tuhan, jalan Tuhan yang tidak terselami, ujung-ujungnya kemuliaan Tuhan. Ujung-ujungnya kepentingan Tuhan untuk membawa saya, membawa jiwa-jiwa menjadi saksi dan hidup Eli yang lama berubah menjadi Eli yang baru. Itu urusan Tuhan dalam hidup saya tergenapi. Amin, saudara. Ya, lihat ayat berikutnya. Janganlah bimbang, jangan bimbang. Sebab aku ini Allahmu, ya. Jadi kalau Tuhan bilang gini, enak, jangan bimbang. Kalaupun proses aku lanjutkan, aku tetap teguhkan kamu, buat kamu tetap kuat. Bahkan aku akan menolong engkau tepat waktu. Tenang, tenang, ya. Dan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kemenangan, bukan pernah kalah. Jadi hari ini mengalahlah sejenak, bukan untuk kalah. Mengalah bukan untuk kalah. Bersabar, tabah, tegar, tenang, dan tersenyum di tengah proses penderitaan hidupmu. Itu bukan untuk kalah, tapi membawa saudara dan saya pada kemenangan. Pesan Tuhan hari ini ayat penutup, 3 hal. Jangan takut, yuk jangan takut. Yaitu karena aku menyertai. Amin, ya. Jangan takut ya, karena Tuhan menyertai. Lewat api tidak akan terbakar, lewat sungai tidak akan pernah hanyut. Engkau sepertinya tenggelam dalam air, air itu pun tidak akan pernah menenggelamkan, menghancurkan hidupmu. Jangan bimbang, kenapa? Karena Tuhan berkata gini, aku tetap akan meneguhkan engkau, aku akan menolong engkau tepat waktu, dan aku akan memegang engkau erat-erat dengan tanganku. Tidak ada satu keadaan bahaya yang bisa merebut hidupmu, anak-anakmu, usahamu, kehidupanmu dari tanganku. Aku tetap berdaulat. Kalau berbicara tangan Tuhan yang pegang hidup saudara, berarti kehidupanmu hari ini sampai
Masa depanmu itu sudah ada di dalam tangan Tuhan yang kuat. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan hidupmu dari tangan Tuhan yang kuat. Dan yang ketiga, jangan pernah menyerah. Kenapa jangan pernah menyerah? Karena aku membawa engkau pada kemenangan. Sampai titik terakhir, kalau hidupmu masih, aduh gimana ini Tuhan, jangan pernah menyerah. Karena sebentar lagi, apa yang Tuhan gandeng atas hidupmu, apa yang Tuhan pertahankan dengan keputusannya mengeraskan masalahmu, itu arahnya dibawa kepada kemenangan. Jadi jangan takut, jangan bimbang, jangan pernah menyerah. Jangan takut karena aku menyertai, jangan bimbang karena aku meneguhkan engkau. Jangan pernah menyerah karena aku sedang membawa engkau kepada kemenangan. Jadi pastikan hidup sebagai anak Tuhan. Yuk, 3 hal ini Tuhan sudah persiapkan ya, firman-Nya pegang. Yesaya 41 ayat 10, catat ya saudara. Roma 11 ayat 33 sampai 34, dan yang ketiga Daniel 4 ayat 3. Pegang ini, kita akan memulai puasa. Yuk kita mau berdoa ya. Jadi puasa benar-benar hari ini, nanti kita buka puasa jam 1 ya, jam 12 nggak apa-apa. Yang ada di kantor jamnya jam 12 makan ya, makan, doa singkat, doa apa aja boleh. Doanya saya sudah kasih ya, bagi yang jemaat Victory, saudara boleh jangan lupa doain saya ya. Doain saya ya, sebut nama Bu Eli, Pak Nyoto. Oh, terima kasih saudara ya. Doa, habis gitu doa buat syafaat buat bangsa negara kita. Saudara mau syafaat buat siapa aja boleh. Misalnya Tuhan taruh pergumulan tentang orang tuamu, tentang saudaramu, tentang siapa aja, teman yang lagi taruh di hati. Saudara sebut ya, saudara sebut. Setelah itu saudara berdoa baru masuk pergumulan pribadi. Seperti yang saya ajarkan, nggak usah bawa persoalanmu lagi. Alangkah doa penutup jauh lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat keuangan yang kau berkati, buat anak-anak yang luar biasa, buat suami yang luar biasa, usaha baru yang kau sudah bersediakan. Itu sama saja kita sedang melakukan apa saja yang kamu minta dan doakan. Percayalah kamu sudah menerima, maka hal itu akan diberikan. Jadi waktu kita bersyukur dengan apa yang kita sudah terima, walaupun itu belum terima, maka Tuhan akan segera memberikan apa yang kita belum terima. Tangkap ya saudara. Jadi yuk, nanti mulai hari ini, saya semalam sudah puasa, jam 7 sudah tidak makan. Nanti buka puasa tak jam 1, jam 12 ya. Setelah berdoa bebas. Jam 1 sampai jam 7 malam saudara mau makan bakso, mau makan capcay, mau makan apa aja boleh ya. Tapi yang penting tetap jaga hati. Jangan kalau sudah range waktu jam 7 sampai jam 7 saudara marah-marah, nggak boleh. Tetap dalam satu kekudusan Tuhan, boleh makan, walaupun ini sudah di plasternya dibuka untuk makan minum, tapi tetap yang namanya puasa gosip, puasa marah, maki, jaga hati tetap dijaga. 24 jam besok lagi ya. Jadi kita mau berpuasa, yuk kita mau berdoa ya. Kita mau nyanyikan satu lagu, ini waktunya nggak keburu ya. Nanti malam ada Zoom ya, yang mau join nanti malam benar-benar join yuk, ada kesaksian bagus dan saya akan melanjutkan khotbah bagaimana hidup di dalam anugerah Tuhan ya. Ketemu saya nanti malam yang khotbah. Jadi saudara ikut, nanti malam waktunya lebih panjang, kita berdoa ya. Kita nanti malam berdoanya aja waktu kita mau tutup puasa ya. Jam 7 kan sudah tutup puasa ya. Yuk kita berdoa pagi ini. Bapa, terima kasih untuk waktu yang kau berikan. Kami mau ambil 40 hari untuk merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami tidak fokus dengan masalah, kami mau jaga perbuatan kami. Kami tahu Engkau punya rencana untuk hidup kami menjadi terang benderang, untuk membuang semua luka, dan kami hidup di dalam kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya puasa kami hari ini 40 hari bukan hanya untuk membawa persoalan kami, tapi kami mau membawa urusan Tuhan dalam hidup kami, yaitu kepentingan Tuhan
Itu yang akan kami kerjakan selama 40 hari. Kami percaya saat kami melayani Tuhan, maka masalah kami Tuhan yang melayani. Engkau ambil alih, kami mengangkat tangan, kami sudah serah, terimakan urusan-urusan kami ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Ambil alih keuangan kami Tuhan, ambil alih anak-anak kami, ambil alih suami kami, ambil alih istri kami, ambil alih masa depan kami, ambil alih semua penyakit kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah menerima kelegaan, kami terima kelepasan, kami terima kemenangan. Hari ini kami memulai membuka puasa berjalan bersama Tuhan. Kami akan melihat bagaimana setelah kami selesai berpuasa, kami menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan, pribadi-pribadi yang berubah, berbuah dan berdampak buat kerajaan Allah. Terpuji namamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kalau kami sebentar mau berpisah satu dengan yang lain, kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless semuanya.